Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, seperti biasa nih, kalau hari ini udah hari Jumat malam, berarti kita udah waktunya menjumpai materi keren yang bernama Cerdas 10 Menit. Nah, kali ini teman-teman, saya doakan bagaimanapun keadaan kamu di hari Jumat ini, kamu semakin bertambah semangat ya. Karena abis mudik, karena kamu mungkin abis liburan, ada semangat baru gitu dalam diri kamu yang bisa kamu gunakan untuk beraktivitas. Nah, ngomong-ngomong soal semangat, saya juga bersemangat banget nih kali ini teman-teman, karena ingin membagikan sebuah jalan keluar kepada kamu seandainya kamu memang adalah orang yang sedang mentok gitu ya, mengalami kebuntuan dalam hidup di dalam berkarya. Bener. Nah, sekarang di antara kamu, siapa sih yang sedang mentok soal utang, soal jodoh, ataupun soal pekerjaan? Apapun mentoknya kamu, coba deh, ada nggak? Nah, sekarang secara singkat saya akan menjelaskan kepada kamu apa sih yang menjadi halangan kamu dan bagaimana cara saya dulu bisa lepas dari kebuntuan. Teman-teman, kebuntuan apapun yang kamu hadapi itu sebenarnya penyebabnya cuma satu. Penyebab dari kebuntuan kamu dalam berkarya, dalam hidup, kamu tidak bisa menemukan jalan keluar, itu bukan karena jalan keluar yang nggak ada loh. Tapi penyebabnya adalah karena tekanan-tekanan yang ada di sekitar kamu. Sekali lagi, jalan keluar dari setiap masalah itu ada, tapi tidak terlihat karena kamu tertekan. Sekarang bener nggak? Bagi kamu yang mungkin sekarang kuliah lagi membuat skripsi, bener nggak kata saya? Bahwa kamu nih yang lagi buntu soal skripsi, bener kan? Karena diri kamu tertekan dengan tekanan-tekanan yang ada, yang membuat kamu kayaknya ide untuk membuat skripsi itu kayaknya mentok gitu. Bener? Nah, bagi kamu juga yang mungkin sekarang kerja, baik itu sebagai pengusaha atau pekerja kantoran, benar nggak kata saya, bahwa kamu jadi mentok di dalam membuat sebuah ide karena banyaknya tekanan-tekanan dalam hidup kamu yang membuat kamu menjadi terkekang. Nah, bagi kamu seorang pemusik yang ingin membuat sebuah karya musik contohnya, kamu nggak akan bisa buat musik bagus loh. Karena apa? Tekanan kamu masih ada. Jadi benar kan bahwa penyebab mentoknya kamu adalah tekanan. Nah, kalau memang benar, saya akan menjabarkan kepada kamu. Asal-muasal tekanan itu dari mana sih, Mas Bro? Saya punya rahasia nih buat kamu. Ketika kamu menjadi orang yang tertekan, menjadi orang yang terkekang, jodoh kamu akan seret. Rezeki kamu pun akan seret. Bahkan semuanya pun akan terasa menjadi lebih seret. Ibarat kata kamu makan kurang minum. Rasanya nggak enak ya. Nah, seretnya hidup kamu ini karena saya katakan adanya tekanan. Nah, sumber tekanan ini yang harus kita sadari dulu satu persatu supaya kita bisa menyembuhkannya. Yang pertama, sumber tekanan dalam hidup kita yang paling-paling awal adalah apa? Betul, perkataan orang lain. Coba, bener nggak tebakan saya? Bagi kamu nih yang sekarang lagi mentok dalam hal apapun, kamu kan tertekan. Bener nggak tertekanan kamu itu disebabkan karena ada orang lain yang membuat diri kamu yang hebat ini menjadi kecil? Bener, menjadi kecil, menjadi minder. Nah, saya punya kabar buruk nih. Saya punya kabar buruk tapi ini bener. Mayoritas orang yang masalahnya paling besar dalam hidup adalah orang-orang yang rajin menggunakan sosial media. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang mayoritas masalahnya paling banyak dalam hidup adalah orang-orang yang paling sering menggunakan sosial media. Titik. Lah Mas Bro, emang apa hubungannya? Emang apa hubungannya tertekan dengan sosial media? Kayaknya nggak nyambung deh. Oh, jelas nyambung dong. Kita nih, kalau buka sosial media, emangnya kita ngapain? Nah, hal pertama yang kamu pasti lakukan ketika membuka sosial media adalah pasti kamu ngeliatin status-status dari teman-teman kamu, foto-foto yang dibagi-bagiin, video-video yang dibagi-bagiin, iya kan? Kadang-kadang kalau lagi sial, dia memberikan opini politik yang bikin kamu jadi ngejelep, terima aja wes, namanya juga teman gua di sosial media, ya nggak? Sekarang, bener nggak kata saya, kalau kamu buka sosial media, pasti ada aja 1, 2, 3 hal yang bikin hati kamu tuh jadi kayaknya nggak enak gitu. Coba bandingin deh sama kalau kamu sehari aja nggak buka sosial media, pasti ada bedanya. Kenapa bisa begitu? Karena memang kita nggak bisa ngatur kan, teman kita tuh mau naruh apa di sosial media. Dan sadar atau enggak, apa yang mereka taruh di sosial media, itu menjadikan kamu sebuah harapan loh. Kamu berharap nih bahwa diri kamu tuh lebih bahagia daripada teman-teman sosial media kamu kan? Bener apa enggak? Jujur. Kalau memang iya, itu loh sumber tekanan kamu dan ini awalnya kamu jadi orang yang gampang banget mentok karena harapan kamu yang kamu cari sendiri di sosial media. Berbahaya kan?
Nah, berarti betul dong ucapan saya bahwa mereka itu menyebarkan racun yang membuat kamu menjadi tertekan. Dan hal pertama yang membuat kamu menjadi tertekan adalah karena kamu menyediakan diri kamu sendiri untuk dikontrol orang lain, baik secara langsung maupun tidak. Itu fakta. Contoh tekanan secara langsung adalah kamu menyediakan diri untuk diatur oleh dosen misalnya. Tekanan yang tidak langsung, kamu menyediakan diri untuk diatur oleh social media. Itu berbahaya. Jalan keluarnya adalah abaikan itu semua secara bijak dan sopan. Jelas ya teman-teman ya? Nah, ternyata yang menyebabkan kamu tertekan itu bukan cuma orang lain. Ada yang nomor 2 yang akan kita bahas tuntas. Hal apa itu mas bro? Hal yang kedua yang membuat biasanya kita menjadi tertekan dan akhirnya mentok adalah karena kita punya kebiasaan untuk mengukur segala sesuatu. Loh maksudnya gimana mas bro? Mengukur apa? Mengukur. Sadar nggak sih? Biasanya nih kalau kita lagi mengusahakan sesuatu, kita selalu deh punya kebiasaan untuk mengukur gitu loh. Kira-kira sekarang gue udah sampai mana ya? Kali ini biaya yang gue dapetin berapa ya? Customer gue berapa ya? Subscriber gue berapa ya? Sadar nggak kamu tuh suka melakukan hal-hal pengukuran seperti itu? Dan faktanya, hal itu loh yang sebenarnya membuat diri kamu jadi tertekan. Bener. Lah, kenapa bisa begitu? Karena begini loh. Saya mengatakan yang membuat orang tertekan itu adalah apa? Harapan. Nah, sekarang bayangin. Kalau kamu nih rutin mengukur segala sesuatu. Tiba-tiba hasil pengukurannya mengatakan bahwa banyak kekurangan yang belum kamu capai. Waduh, apa yang terjadi? Betul, kamu jadi kecewa, kamu jadi stres, bukannya bisa berkarya, malah mentok. Itu kan yang terjadi dalam hidup kamu. Punya kebiasaan mengukur segala sesuatu, padahal itu racun yang sesungguhnya harus kamu tinggalkan. Nah, terus solusinya gimana? Mulai saat ini berhentilah mengukur segala sesuatu. Gak usah diukur-ukur, lakuin aja dengan nikmat apa yang harus kamu lakukan. Gak usah diukur, dilepas. Dilepas maksudnya gimana mas bro? Nggak usah dipikirin, lakuin apa yang harus kamu lakuin, tapi nggak perlu diukur. Nah sekarang saya punya sebuah rahasia nih teman-teman. Rahasia ini bener banget, sudah teruji dalam hidup saya ya. Faktanya, manusia itu akan bisa berkarya dengan bagus ketika mereka lepas. Saya ulangi sekali lagi. Manusia akan bisa berkarya dengan bagus apapun karyanya ketika mereka lepas. Lepas dari cengkraman pikiran orang lain dan lepas dari segala harapan yang mereka buat-buat sendiri. Itu fakta. Coba sekarang, kamu nih yang lagi mentok. Bener nggak perkataan saya? Bahwa kalau kamu nggak ada tekanan, kayaknya lebih gampang gitu untuk berkreasi. Bener apa enggak? Kalau saya sih, pasti begitu. Yang biasa saya lakukan nih teman-teman, kalau berkarya, baik itu YouTube atau apapun, yang saya lakukan adalah begini. Saya hargai ucapan semua orang, tapi saya abaikan. Saya jauhi sosial media walaupun saya punya, tapi tidak pernah saya pakai. Jadi kalau ada orang nanya, mas bro sosial medianya apa? Saya bilang saya nggak pernah aktif sosial media, karena bagi saya mohon maaf, itu racun. Kalaupun nanti harus aktif sosial media, paling-paling saya update sebulan sekali atau 2 minggu sekali, itu maksimal. Lah kok gitu mas bro? Karena saya nggak mau teracuni teman-teman, berbahaya. Itu yang kedua yang saya lakukan. Yang ketiga, yang saya lakukan adalah saya berhenti mengukur segala sesuatu. Jadi kalau YouTubers lain mungkin mikirin subscriber diukur, watch time atau lama penonton diukur, banyaknya orang yang menonton diukur. Mungkin kamu nih yang sedang membuka usaha, ngukur ini, ngukur itu. Kalau saya bilang, nggak usah diukur. Nggak usah diukur. Dilepas aja. Nah mas bro, tapi kalau nggak diukur nanti bahaya dong. Gimana kita bisa maju kalau nggak diukur? Kan semua yang diukur itu bisa kita perbaiki. Nah kalau kita nggak ngukur segala sesuatu, gimana memperbaikinya? Caranya gampang. Prakteknya adalah begini teman-teman. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, yang perlu kamu lakukan adalah cukup mendengarkan hati nurani. Dengarkan hati nurani. Ketika hati nurani kamu sudah puas, selesai. Bener. Hati nurani saja cukup. Saya ulangi, hati nurani saja cukup. Yang lain abaikan. Ketika kamu melakukan hal seperti itu,
bekerja hanya karena hati nurani, bukan karena kamu ukur, bukan karena tekanan dari orang lain. Kamu lupain semua tekanan itu, kamu abaikan, hanya fokus ke hati nurani, semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu yang saya lakukan. Kalau saya membuat karya seperti ini, teman-teman, saya itu nggak mikirin subscriber saya berapa, naik apa turun, nggak saya pikirin. Yang saya pikirin adalah, sudahkah saya membuat materi sesuai dengan hati nurani? Kalau sudah, berikan kepada mereka. Kalau belum, buang. Gitu aja, sepele. Bagi kamu yang sekarang sedang buat lagu nih, mentok, mungkin kamu punya album tapi albumnya lagi turun penjualannya gitu ya. Kamu ingin menyeledakan album kamu lagi, musik kamu lagi. Caranya gampang. Pertama, jauhi sosial media seperti cara saya. Dan yang kedua, cukup dengarkan hati nurani saja, tidak yang lain. Nggak usah diukur, lepasin aja. Ketika kamu lepas dari harapan, lepas dari cengkraman orang lain, di situ kamu akan bisa berkarya. Karena hati nurani saja, itu cukup. Oke? Teman-teman, saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar kali ini. Saya cuma ingin kamu menjadi pribadi baru. Apabila kamu memang sedang menghadapi kebuntuan hidup, lakukan deh cara ini. Jauhi sosial media dan fokuskan diri kamu untuk mendengarkan hati nurani tanpa mengukur hasil kerja kamu. Lepaskan saja semuanya, dengarkan hati nurani, maka di situ kreativitas kamu akan meningkat 10 kali lebih baik. Silahkan kamu uji apa yang saya katakan ini. Silahkan dicoba. Masih ada saya, sahabat kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.